7 tips mengatur keuangan keluarga saat pandemi. Dipersembahkan oleh kursus.co.id. Pandemi COVID-19 telah menyeret ekonomi dunia ke tingkat negatif. Di tanah air, keadaan sulit ini juga terjadi. Pemerintah bahkan menyebut ekonomi berjalan lebih lambat hingga ke tingkat minus. Hal ini sekaligus menjadi alarm bahwa keadaan dapat saja menjadi lebih sulit akibat pandemi. Untuk mengantisipasi situasi yang lebih buruk terjadi, dibutuhkan pengaturan keuangan yang disiplin untuk memastikan tujuan jangka panjang tetap dapat diraih. Tentu saja, sambil menunggu keadaan ekonomi membaik dan pandemi berlalu. Dengan situasi ekonomi yang menurun, hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa keuangan internal terlebih dahulu atau biasa disebut audit ke dalam. Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan kesiapan diri dan keluarga menghadapi keadaan terburuk di masa datang. Untuk bisa meminimalisir resiko terburuk di masa pandemi, kamu bisa melakukan beberapa langkah berikut. 1. Atur pengeluaran dengan bijak. Tak ada yang mengharapkan resesi terjadi, namun yuk berlatih mengatur pengeluaran dengan seksama. Jika kamu biasanya doyan jajan, cobalah menahan diri dengan hanya menganggarkan dana untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Prioritaskan anggaran untuk kebutuhan keluarga seperti sembako, alat mandi, kuota internet untuk bekerja dari rumah, dan kebutuhan primer lainnya. Kencangkan ikat pinggang dan kurangi porsi gaya hidup untuk sementara waktu agar dana bisa dikelola dengan semestinya. 2. Jangan lupa dana darurat. Dalam kondisi kritis seperti sekarang ini, baru terasa bahwa dana darurat adalah aspek krusial dalam pos keuangan. Dana darurat merupakan sejumlah dana yang hanya boleh digunakan untuk keadaan genting, misal genteng rumah bocor atau anggota keluarga sakit. Sebisa mungkin perkuat kapasitas dana ini, jangan sampai kamu berutang jika suatu saat membutuhkan satu hal darurat. Mengingat kondisi ekonomi tidak pasti, kumpulkan dana darurat sebesar 12 kali pengeluaran bulanan. Supaya tak tergoda untuk menggunakan dana darurat, simpan di rekening terpisah atau instrumen lain yang likuid atau mudah dicairkan seperti reksadana pasar uang. 3. Cari tambahan penghasilan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita patut bersyukur bila mana masih mendapat penghasilan. Namun, tak sedikit juga yang mengalami pemotongan gaji oleh perusahaan. Salah satu metode yang bisa dicoba yaitu dengan mencari penghasilan tambahan. Cobalah membuka blog keuangan atau artikel yang banyak menuangkan ide pekerjaan sampingan. Sebut saja menjadi reseller atau berjualan makanan bisa kamu coba jika memiliki keahlian memasak. Kendati begitu, tetap fokus pada pekerjaan tetap yang ada saat ini ya. 4. Belanja dari kerabat dekat. Dalam situasi sulit, tak sedikit orang yang banting setir dengan berdagang kreasinya sendiri. Bukan hal aneh bila kini media sosial dipenuhi dengan aneka kuliner baru demi masyarakat menyambung hidup. Bila kerabat dekat kamu adalah salah satunya, tak ada salahnya turut berkontribusi dengan membeli dagangannya. Tak hanya menjalin hubungan baik, hal ini merupakan langkah kecil agar perekonomian tetap berputar dan kerabat kamu tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik. 5. Kurangi porsi utang. Pada kondisi ekonomi normal, berutang dibolehkan asal tidak melebihi 30% dari pendapatan bulanan. Namun, dengan ekonomi seperti saat ini adalah hal yang bijak untuk kamu mengurangi utang dan mengalihkannya ke dana tabungan. Jika saat ini kamu memiliki utang dengan bunga tinggi, segera lunasi agar tidak mengganggu kas keluarga dan menimbulkan masalah keuangan kala ekonomi sedang terpuruk. Sembari melunasi utang, jangan menambah utang atau pinjaman lain hingga keuangan kondusif. 6. Mengatur ulang pos pengeluaran. Bagi kamu yang memiliki penghasilan tetap, maka hal utama yang harus dilakukan adalah mengatur ulang pos pengeluaran. Pos anggaran harus dibuat dengan skala prioritas. Adaptasi kehidupan baru yang mengharuskan bekerja dari rumah, termasuk menggelar pertemuan secara online membuat penggunaan data menjadi meningkat. Namun peningkatan ini dapat dikompensasikan dengan tidak lagi harus keluar rumah sehingga menghilangkan komponen transportasi dan makan siang. Tapi tentu kondisi ini tidak sama bagi setiap keluarga sehingga perlu penyesuaian. 7. Terus berinvestasi. Gonjang-ganjing ekonomi tak pelak membuat banyak orang panik sehingga melupakan satu hal, investasi. Padahal,
Penurunan ekonomi menjadi kesempatan bagi kita menganggarkan dana untuk investasi. Misalnya, bagi kamu yang profil risikonya agresif, banyak saham di pasar modal yang bisa dibeli dengan harga diskon. Sementara untuk kamu yang tergolong tradisional bisa menginvestasikan uang ke instrumen yang risikonya lebih minim. Sebut saja reksadana pasar uang, emas, dan surat utang negara yang diterbitkan pemerintah.